Oke, daun. Daun, daun, daun. Fashion. Fashion daun. Alam. Lestari. Hijau. Hmm. Hmm. Why are we here? Sebelas tahun lalu, tepatnya 24 April tahun 2013, sebuah bangunan pabrik pakaian di kawasan industri kota Dhaka, Bangladesh seketika runtuh. Sekitar 1.100 orang meninggal dunia dan 2.500 lainnya luka-luka. Kejadian ini dikenal sebagai insiden Rana Plaza, salah satu kecelakaan terbesar dalam industri mode yang ngebuat orang-orang mulai berpikir lebih kritis terhadap fenomena fast fashion. Bangunan Rana Plaza ini merupakan tempat produksi merek-merek pakaian besar seperti Zara, Mango, dan JCPenney. Of course, brand-brand tersebut sengaja produksi di sini ya karena biayanya jauh lebih murah. Biaya yang murah tersebut sangat penting buat mereka biar bisa ngikutin tren yang sekarang cepat banget berubah-ubah. Karena brand yang terus-terusan ngikutin demand trend dengan cara nge-restock tokonya hampir setiap minggu, maka muncullah hal yang disebut fast fashion. I said it once and I'll say it again. I'm fucking fast. Fast fashion inilah yang ngedorong budget produksi pakaian agar bisa jadi sekecil mungkin. Mulai dari penggunaan bahan kualitas rendah, tenaga kerja yang murah, sampai lingkungan kerja yang nggak kerawat, yang berakibat ke insiden Rana Plaza tadi. Gue ngomongin ini duluan karena gue ngerti capeknya ngelihat kata sustainability yang sekarang ada di mana-mana. Dijadiin iklan, bahan marketing, sampai dipakai buat sebuah identitas utama dari banyak fashion brand. Dan seperti banyak movement-movement lainnya yang punya environmental goals seperti veganism, electric car, dan greenhousing, walaupun awalnya tujuannya baik, pasti akan muncul beberapa performative activism, ceramah-ceramah, dan tentunya elitisme di antara pengikutnya. Apalagi di dunia fashion, yang nggak sustainability aja udah kental banget sama elitism. Pada tahun 2010, Livia Vert, seorang produser film yang cukup kritis terhadap dunia fast fashion, memulai gerakan Green Carpet Challenge. Green Carpet Challenge bertujuan untuk menampilkan pakaian sustainable di event-event red carpet. Sejak saat itu, artis-artis seperti Zendaya, Margot Robbie, dan Cate Blanchett juga udah berpartisipasi di sisi ini. Walaupun memiliki tujuan yang baik, challenge ini juga nggak lepas dari kritikan. Karena walaupun mereka menyebarkan awareness tentang sustainability, tapi banyak artis-artis yang nyampeinnya lewat custom-made piece dari brand-brand luxury seperti Gucci, Valentino, dan Versace yang jatuhnya malah jadi terkesan lebih elitis. Karena piece yang sustainable dari luxury brands memiliki harga yang jauh lebih mahal daripada koleksi normalnya. Atau paling mereka pakai piece sustainable fashion designer kayak Stella McCartney, yang walaupun mending tetap aja harga dari koleksi ready to wear mereka ya $1.000 ke atas. Stella McCartney sendiri pernah bilang, "It's more expensive for me to make my shoes. I don't use animal-based glues, so that costs me more. And you know, like anything in life, mass marketing of anything, mass manufacturing of anything costs less. So I'm actually in a much smaller pace. I'm working with artisans, handwork, handcraft, different machinery, different mindset, and different materials." Dan ya, itu emang benar sih. 69% orang percaya kalau sustainable fashion itu lebih mahal. Katun organik aja bisa 20-30% lebih mahal dibanding katun biasa. Belum lagi ada biaya tenaga kerja yang lebih etis, skala produksi yang minim, research dan sertifikasi yang juga dibutuhin buat kredibilitas. Jadi fakta kalau sustainable fashion itu mahal bukanlah hal yang baru. Bahkan hampir semua orang juga udah tahu. Masalahnya ketika ngelihat artis-artis ini pakai baju sustainable mereka yang mahal itu ada dikit gitu. Kesan di kepala gue yang berasa kayak mereka ngomong, "Not only that I'm fashionable, I'm a better person too." Ya, not like the other people here. Dan kesan itulah yang menurut gue bahaya aja sih.
Siapa yang suka dengar kalau misalnya ada temen lu yang ngomong, lu seriusan masih belanja di H&M? Kok lu pakai sedotan plastik sih? Ini bahannya polyester ya? Like, come on, I'm just out here trying to survive, man. Gue nggak butuh dijudge karena kurangnya partisipasi gue dalam membantu kesehatan lingkungan dan perubahan iklim. Like, I get it, but you know. It's illegal. Marie! Shut up! What? I'm sorry. Please don't speak to me like that. Karena menurut gue hal-hal kayak gini lah yang bakal timbul dari penyebaran awareness sustainable dengan cara ngejelek-jelekin fast fashion. Instead of fokus bagaimana caranya bisa lebih sustainable, malah jadi lebih fokus ke gimana caranya biar nggak pakai baju dari produk fast fashion. Salah satu counter argumen yang menurut gue elitis banget adalah, it's okay kalau sustainable fashion bakal cuma jadi tren buat orang-orang kaya. Karena kalau sustainability udah jadi simbol status, nanti juga bakal banyak orang yang dapat social pressure dan jadi pengen beli. I just think it's dumb. Dengan cara kayak gitu ya berarti lu nge-exclude orang-orang menengah ke bawah yang merupakan mayoritas by the way buat gak ngekonsumsi sustainable fashion. Dan dalam jangka panjang bukannya itu buruk buat lingkungan. Gue gak bilang kalau apa yang diperjuangin itu gak penting. Tapi ketika lo ngejadiin sustainable fashion sebagai simbol status dan cool factor, kalau gitu doesn't sustainability just become the new luxury? Look, lagian menurut gue sebagian besar dari marketing brand sustainable fashion juga cuma ilusi. Maksud gue bukan ilusi like bohongan atau gue punya konspirasi teori mereka semua berusaha menghancurkan bumi diem-diem dan mengundang dajjal gitu. Tapi lebih kayak, it's probably just marketing. It's just money. It's made up. Gak ada brand yang benar-benar bisa fully sustainable. Dan kalaupun ada, pasti mahal banget. Karena terlalu banyak faktor yang bisa mempengaruhi apakah sebuah brand itu sustainable atau enggak. Misalnya kita bisa lihat di website Good On You, salah satu lembaga yang memberikan rating terhadap tingkat sustainability sebuah fashion brand. Dari page How We Rate Fashion Brands-nya, kita bisa tahu sedetail apa faktor-faktor yang nentuin penilaiannya. Mulai dari forced labor, worker safety, freedom of association, carbon emission, impacts on water, dan deforestation, sampai ke material yang digunain apakah dari binatang yang terancam punah, atau ngegunain bahan kimia yang ngerusak, dan yang gak kalah penting apakah brand fashion tersebut melakukan greenwashing atau enggak. Which by the way, greenwashing adalah ketika sebuah brand fashion ngegunain kata sustainability sebagai marketing doang. Padahal proses dan produk dia sendiri nggak se-sustainable itu. Banyak kasusnya dan cara-cara mereka bisa nipu. Misalnya ada istilah carbon offsetting, yang jelasin bahwa setiap kita beli produk dari mereka, nanti mereka bakal nanam satu pohon. Sering kan lo pasti ngelihat hal kayak gini. Kenyataannya dengan nanam pohon-pohon itu di satu daerah random, brand tersebut bisa tetap ngerusak dan bikin polusi di daerah-daerah produksi mereka. Dan on paper, it still look good because they plan, they're sustainable, right? Dari semua faktor itu, Stella McCartney aja yang setiap piece-nya $1,000 ke atas cuma bisa dapet rating 4/5 atau good. Apalagi brand-brand yang biasa kita beli dengan harga yang lebih murah. Good On You nge-stat sendiri di websitenya kalau 85% dari fashion brand yang mereka rating cuma dapat nilai 1 atau 2/5. Inilah yang gue maksud kalau sustainable fashion itu sebagian besarnya adalah ilusi. Karena untuk sekarang hampir nggak mungkin sebuah brand fashion, apalagi yang gede, buat bisa perfect di semua kategori yang tadi gue sebutin. Tapi bukan berarti consumer kayak kita juga jadi harus nggak peduli tentang sustainability. For now, just do what you comfortably can. Buat customer, beli sustainable fashion itu bukan solusi utama. Solusi yang lebih baik adalah to be sustainably fashion. Maksud gue jangan terlalu mikirin lo beli baju di mana, brandnya apa, tapi lebih pikirin baju yang lo beli ini bakal bisa tahan lama apa enggak. Karena percuma lo beli baju dari brand sustainable kalau lo belinya sebulan 3 kali. Lebih baik kalau lo beli di H&M tapi bajunya bisa 3 tahun lo pakai. And thrifting is always a good idea, tapi gue ngerti emang gak gampang nyari tempat dan baju yang cocok. Paling saran gue juga,
I know it sounds cringy, but just shop at smaller local brands. Karena dari sisi shipping dan mass productionnya aja udah jauh pasti lebih sustainable dari brand-brand gede. Dan lagian, hampir setiap piece yang lu lihat di mall pasti ada versi yang lebih keren dan probably lebih murah dari merek-merek lokal. Oke, kalau buat brand-brand fashion harus gimana? Again, just try, but please don't lie. Buat brand fashion yang udah gede, just try to make sure the whole process is getting more sustainable. Dan gue bukan ngomongin cuma ngerilis satu koleksi sustainable yang kolaborasi sama sejauh mata memandang. I guess itu nggak ada salahnya juga sih, tapi rada berasa eksploitatif aja. Dan buat brand-brand fashion yang udah sustainable, just please bikin baju yang lebih menarik dan modern juga. Lu sadar kan gak semua orang pengen kelihatan kayak bohemian atau kayak pengen duduk di lounge somewhere. Like gue tinggal di kosan ya, lu pikir rutinitas keseharian gue ada pergi ke lounge gitu? Dan satu lagi, ini penting banget sih, just because we like art doesn't mean we only like earth tone colors. I don't know man. Oke, terakhir, gue pengen ngasih rekomendasi brand-brand sustainable lokal yang menurut gue affordable dan keren. Yang pertama, salah satu brand favorit gue, Sash. Menurut gue brand ini keren banget. Pattern-patternnya, color palette-nya, kalau lagi hoki dapet diskon, lu bisa beli polo, vest, dan outer klasiknya masing-masing 200-500 ribuan. Buat yang suka olahraga atau pengen kelihatan kayak olahraga, Better Tomorrow ngejual female activewear yang sustainable di harga yang gak jauh beda sama Sash. Dan mungkin kalau mau yang lebih quirky, lu bisa ngeliat Art Major. Walaupun stylenya klasik khas sustainable fashion banget, tapi menurut gue eksekusinya tuh bagus. Untuk modest fashion, partnya menurut gue keren sih. Dia ngejual modern modest wear yang commit sama prinsip sustainable. Kalau buat aksesoris sudah pasti Hand of Hounds. Walaupun ya nggak semurah cincin dan kalung yang ada di Shopee, tapi buat kualitas dan desainnya di harga segini tuh buat gue it's super cool. Dan yang terakhir untuk footwear ada Pijak Bumi. Menurut gue band ini lumayan versatile sih. Mau yang casual ada, mau yang funky ada, mau yang earth tone juga of course ada. Just check them out. Linknya ada di deskripsi. Kabarin gue juga kalau lo ada rekomendasi lain di komen karena gue juga pengen tahu. Please, sekarang. Paling segitu aja guys. Thanks. Whatever. Subscribe. Like, bye.